Real Madrid berhasil mengalahkan Atalanta di UEFA Super Cup. Kasihan kali fans Barcelona. Udah capek-capek dukung Atalanta, malah makin terlantar. Biawak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang pertandingan UEFA Super Cup yang baru main kemarin itu. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Semoga Indonesia makin jaya dan gak berselamat lah di segala lini. Ingat, umur udah makin tua. Baik pemerintah dan masyarakatnya udah bisa lah makin dewasa. Makin berbenah, semuanya dibikin mudah biar jangan tambah susah. Udah capek-capek pahlawan kita dulu berjuang buat merdeka. Tapi gitu merdeka bukannya tambah makmur malah tambah susah pula nanti. Ingat ya, kita ini Indonesia, bukan Barcelona. Ya udahlah, langsung aja lah kita ke inti bacotannya. Emang apa sih sebenarnya Super Cup ini? Apa Super Cup ini sayangannya Superco? Buat kalian yang belum tahu, UEFA Super Cup ini adalah pertandingan yang mempertemukan antara juara Liga Champions versus juara Europa League. Kalau menurut kalian ini masih sesuai nggak UEFA Super Cup ini pakai format lama? Soalnya sekarang juga udah ada Liga Kasta ketiga di Eropa, yaitu Conference League. Kalau menurutku udah kurang sesuai lah. Kasian kalau tim yang juara Conference League nggak diajak soalnya. Emang menurutmu yang sesuai gimana, Nol? Kalau saranku, mending digabungin aja semua tim yang menang Liga Champions, Europa League, dan Conference League jadi satu. Terus lawannya siapa nanti, Nol? Ya pemenang piala terlangka di dunia lah. Siapa lagi kalau bukan MU? Sang jawara Bangkok Century Cup. Kita balik lagi ke UEFA Super Cup tadi. Pertandingan ini akan mempertemukan juara UCL musim lalu yaitu Real Madrid versus Atalanta yang jadi juara Liga malam Jumat. Di final Liga Champions musim lalu, Real Madrid bisa menang dengan mudah 2-0 lawan Borussia Dortmund. Sedangkan Atalanta, nah ini lebih mudah lagi. Bayer Leverkusen yang belum pernah kalah sepanjang musim bisa mereka bikin jadi macam MU. Kok jadi malah MU pula lagi, Nol? Emang apa miripnya sama MU? Kalau Leverkusen -1 trofinya, kalau MU -1 selisih golnya. Di pertandingan ini Real Madrid pakai formasi 4-2-3-1. Di posisi kiper, Thibaut Courtois masih dipercaya Carlo Ancelotti main sebagai pilihan utama. 4 bek di depannya ada Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rudiger, dan Ferland Mendy. Terus ada Fede Valverde dan Tchouaméni yang jadi dua pivot, serta Bellingham yang dipasang agak ke depan buat jadi pemain nomor 10. Sedangkan trio lini serang mereka mewah kali lah. Ada Vinicius Junior, kura-kura ninja Mbappe, dan Rodrigo Goes. Nah sementara itu Atalanta main pakai formasi 3-4-1-2. Banyaknya pemain kunci yang absen macam Kopp Mainers, Zaniolo, dan Scamacca bikin Gasperini pusing lah di match ini. Makanya dia agak ngubah formasinya lah. Di posisi kiper, Juan Musso masih dipercaya sama Gasperini buat jadi starter. Trio bek di depannya ada Hien, Kolasinac, dan Jim City. Terus 3 gelandang yang dipasang di tengah ada Martin Deron, Ederson, dan Mario Pasali. Gila kali ya si Ederson ini. Kemarin baru menang Community Shield, sekarang udah mau bantai Madrid aja kan. Beda orang, Nol, beda. Oh iya, beda orang ya. Maaf. Nah, habis itu Ruggeri dan Zappacosta dipasang sebagai winger. Sedangkan Ademola Lookman dan Charles De Ketelaere dimainkan sebagai dua striker di lini depan. Dari menit awal pertandingan udah berjalan dengan tempo tinggi. Walaupun Madrid bisa menguasai permainan, tapi mereka masih kesusahan buat bisa nembus pertahanan Atalanta. Agak mirip-mirip sama match Community Shield kemarin yang ku tengok. Menit ke-25 Atalanta hampir bisa bikin gol duluan. Berawal dari throw-in Zappacosta, crossing Martin Deron kena Eder Militao dan malah belok sampai membentur Mister gawang Courtois. Hampir aja ganti nama dia jadi Eder Maguire kalau gol ini. Lalu di menit ke-26 Atalanta kembali mengancam pertahanan Real Madrid. Tapi shooting Ederson dari luar kotak penalti masih melenceng dari gawangnya Courtois. Menit ke-35 barulah Madrid bisa bikin peluang yang berbahaya. Umpan chip dari Vinicius Junior bisa diterima Bellingham di kotak penalti. Tapi karena kontrolnya nggak sempurna, bukannya nendang bola, malah bola biawak si Juan Musso pula yang ditendangnya. Langsung lah dapat kartu kuning dia ya kan. Habis itu di menit ke-45 Real Madrid hampir aja bisa bikin gol. Menerima umpan terobosan dari Vini, Rodrigo yang tinggal berhadapan sama kiper masih kena Mister pula syutingannya. Pau kali ya. Kukira Rodrigo, rupanya Rodrigo blok. Habis itu masih belum ada lagi gol yang tercipta sampai babak pertama habis. Skor pun masih imbang 0-0 buat kedua tim. Nampak kali lah lini tengah Madrid ini kurang kreatif buat distribusin bola kalau nggak ada Toni Kroos. Tchouaméni dan Valverde yang jadi pivot di tengah masih belum bisa gantiin peran Kroos sebagai playmaker. Valverde lebih sering ikut maju ke depan. Sedangkan Tchouaméni lebih sering nengok Valverde maju ke depan. Masih belum nampak lah kontribusi mereka di lini tengah Madrid ini di babak pertama. Selain itu, sepanjang babak pertama tadi si Gasperini asik teriak-teriak aja kerjanya. Beda sama Ancelotti. Cuma tinggal diangkatnya aja alisnya itu udah bisa bikin fans Barcelona teriak-teriak. Lanjut di babak kedua, pertandingan langsung berjalan dengan tempo tinggi. Di awal babak kedua, Madrid langsung coba buat menyerang. Kylian Mbappe coba soloran dari sisi kiri. Begitu di syutingnya, cuman gol pula jadinya.
Semenit kemudian gantian Atalanta yang hampir bikin gol duluan. Menerima umpan dari Martin Daron, sundulan Mario Pasale di kotak penalti bisa ditepis sama Courtois. Terus gantian menit ke-55 gantian Madrid yang menggempur gawang Juan Musso. Melalui skema serangan balik, syutingan Bellingham dari luar kotak penalti masih melambung di atas gawang Atalanta. Menit ke-59 barulah Real Madrid bisa bikin gol. Melalui aksi Vini di sisi kiri, bola diumpannya ke Valverde yang berdiri bebas di depan gawang dan twing, gol. Skor pun berubah jadi 1-0 buat keunggulan Real Madrid. Pada kemana lah semua BA Atalanta ini? Kok bisa nggak ada satupun pemain yang jaga si Valverde? Ini Valverde loh, bukan Rashford. Kalau si Rashford tadi nggak usah kalian jaga juga nggak apa-apa. Cuma duanya opsi syutingan dia soalnya. Kalau nggak kena tiang ya kena blok. Walaupun udah unggul, Real Madrid masih terus menggempur pertahanan Atalanta. Menit ke-61, Vini yang menerima terupas Sakura dari Bellingham tinggal one on one lawan kiper. Tapi masih bisa ditepis syutingannya. Habis itu dari skema corner, Madrid hampir bisa nambah gol. Syutingan Bellingham yang deflected kena pemain Atalanta malah melambung dan hampir aja jadi gol. Tapi untungnya masih bisa diselamatkan sama Juan Musso. Lalu di menit ke-65, aksi Bellingham bisa menembus pertahanan Atalanta. Tapi syutingannya masih bisa ditepis sama kiper. Menit ke-68, akhirnya Real Madrid bisa bikin gol keduanya. Berawal dari kesalahan pemain bertahan Atalanta, Rodrigo bisa merebut bolanya. Kemudian Bellingham yang dapat bola dipasnya ke Mbappe dan dus, gol. Skor pun berubah jadi 2-0 buat keunggulan Real Madrid. Ngeri kali ya diobok-obok sama Madrid Atalanta di babak kedua ini. Gol ini juga menjadi gol perdana Kylian Mbappe bagi Real Madrid. Yang istimewanya bagi Mbappe, dia bisa bikin gol pada laga debutnya di Madrid. Nah, inilah pembelian pemainnya bagus. Bisa nyetak gol di laga debut. Bukan macam Chelsea, udah beli pemain banyak tapi ujung-ujungnya nggak dikasih main dan jadi gabut. Karena ketinggalan 2 gol, Atalanta jadi semangat buat menyerang. Menit ke-71, hampir aja Atalanta bisa bikin gol. Crossing Mitchell Bakker dari sisi kiri hampir aja disambar sama Ederson jadi gol. Tapi duluan si Courtois yang dapat bolanya, gak gol lah jadinya. Menit ke-73, gantian Madrid yang dapat peluang. Menerima umpan dari Kylian Mbappe, Rodrigo udah tinggal syuting di depan gawang. Tapi syutingannya masih bisa ditangkap dengan gampang sama Juan Musso. Udah sama macam Chelsea lah syutingan si Rodrigo ini. Emang apa persamaan syutingan Rodrigo sama Chelsea, Nol? Ya sama lah, sama-sama lemah. Kemudian di menit ke-82, hampir aja Madrid bisa bikin gol lagi. Menerima umpan dari Luka Modric, aksi Vinicius Junior yang ciamik kali dilanjutkan dengan cutback ke depan gawang. Bola yang deflect kena pemain Atalanta hampir aja masuk ke gawang Atalanta lagi. Setelah itu udah nggak ada lagi gol tambahan yang tercipta di babak kedua. Skor akhir 2-0 untuk Real Madrid bertahan hingga pertandingan selesai. Hasil ini bikin Real Madrid jadi tim dengan koleksi trofi UEFA Super Cup terbanyak dengan 6 trofi. Secara permainan emang Madrid layak menang di match ini. Walaupun di babak pertama mereka masih kesusahan buat menembus pertahanan Atalanta, tapi di babak kedua udah nampak berat sebelah lah matchnya. Oh pasti karena Madrid lebih dominan ya kan, Nol? Bukan itu biawa. Maksudku berat sebelah ke Atalanta. Didukung fans Barcelona juga mereka soalnya, jadi makin berat lah. Buat kalian fans Atalanta, gak usah terlalu sedih lah. Udah bagusnya kalian bisa nahan imbang Real Madrid satu babak. Soalnya secara permainan kalian mainnya gak jelek-jelek kali. Masih bisa kalian ngasih perlawanan buat Real Madrid. Tapi kalau secara komposisi pemain emang jomplang kali lah. Walaupun kalah menurutku si Gasperini tetap pelatih bagus. Cuma kalah kualitas pemain aja dia sama Ancelotti. Ibaratnya mau sekeras apapun kita latih kuda berlari, tapi kalau yang dilatih kuda laut tetap bakalan kalah juga. Cuma belubuk-belubuk aja lah mereka yang bisa soalnya. Sekali lagi aku ucapkan selamatlah buat Real Madrid atas trofinya. Dengan skuad yang mewah macam ini udah gak heran lah kalau mereka bisa jadi juara. Yang aku herannya nih ada tim yang bikin turnamen sendiri biar bisa jadi juara. Malah dibantai pula sama tamu undangannya. Siapa itu Nol? Por gak taunya aku ini. Ya udah jelas lah Barcelona. Kemarin Barcelona bikin pertandingan Joan Gamper Cup. Pertandingan ini adalah pertandingan musiman Barcelona yang dimainkan sebelum Liga dimulai. Kemarin mereka ngundangnya AS Monaco buat jadi lawannya di pertandingan ini. Yang lucunya Barcelona ini udah ngundang AS Monaco biar gampang jadi juara, tapi malah mereka sendiri yang terbanting gak berdaya. Selain itu yang membiawakannya turnamen ini, Barcelona kalah 3-0. Tapi malah pemain Barcelona pun yang jadi MVP. Aneh kali kan Pau Vitor yang jadi MVP turnamen ini. Padahal sepanjang match gak biasanya dia bikin gol. Dan malahan timnya yang kebobolan 3 gol. Tapi malah dia pula yang jadi MVP. Emang kayak gini lah kalau klub susah sok mau jadi panitia. Udah klubnya gak ada duit, isi otaknya pun cuma tinggal dikit. Oke lah, itu aja cerita dari aku. Liga-liga top Eropa udah dimulai nih. Kalian tunggu aja lah bacotannya ya kan. Udah dulu ya Wak Geng. Kalian gak ada yang ikutan lomba 17-an? Oh iya nih saranku, gak usah lah kalian ikut lomba panjat pinang ya Wak Geng. Bukan apa ya kan, nanti biar kalian udah hitam makin hitam nanti kena oli. Dadah Wak Geng.